Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-1 sampai 9. Amsal 3 ayat 1 sampai 9. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih, dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Takut Percaya Saja, ditulis oleh Catherine Britton. Sahabat suara kasih, suatu hari saya pergi untuk bermain bersama suami saya David. Saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa permainan ini akan terasa menyenangkan. Terlebih lagi saya akan bermain jet ski ini bersama dengan suami saya. Saya suka berpetualang dengan suami saya. Ketika kami hendak keluar dari dermaga, David menoleh ke arahku dan menyeringai. Dia menyuruhku untuk bertahan, kemudian dia menarik gasnya. Melompat dari jet ski tampaknya lebih mudah ketika saya yang mengemudi, karena saya dapat memutuskan kapan waktu terbaik untuk melompat ke laut. Tapi duduk di kursi belakang sebagai penumpang, membuatku lebih sulit untuk memutuskan kapan saya akan melompat. Berada di belakang orang lain, sekalipun saya sangat mempercayai orang yang ada di depan saya, melompat dari jet ski membutuhkan keyakinan. Satu-satunya hal yang harus saya pegang adalah jaket pelampungnya, dan pria yang ada di depan saya ini
adalah orang yang akan membuat keputusan kapan kami melompat ke laut, sementara saya hanya mengintip dari balik bahunya. Sangat sulit untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kecepatan 50 mil per jam, angin akhirnya menghempaskan kami ke dalam lautan. Di perairan terbuka, angin yang menyengat mataku meyakinkanku bahwa aku akan terbang dari tempat dudukku. Aku didorong keluar dari zona nyamanku dan menuju sesuatu yang lebih menggembirakan daripada yang kujalani sendiri. Seluruh pengalaman itu berasal dari membiarkan orang lain duduk di kursi pengemudi, bahkan tanpa menggunakan sabuk pengaman bagiku. Meskipun David tahu bahwa aku tidak ingin jatuh ke laut, dia tidak akan membiarkanku merasa benar-benar nyaman dengan apa yang kupilih. Karena jika benar seperti itu, kami tidak akan menyewa jet ski dan hanya akan menggunakan perahu dayung. Dia memastikan agar kami mendapatkan pengalaman, kesenangan, dan pemandangan yang luar biasa. Jika saya dapat mempercayai suami saya yang mengasihi saya, terlebih lagi saya harus mempercayai Bapa Surgawi saya, yang mengetahui ketakutan, kebutuhan, dan kelemahan saya jauh lebih baik. Tuhan ingin membawa kita pada sebuah petualangan yang memungkinkan kita mengalami Dia dan ciptaannya lebih lengkap dan menyenangkan daripada yang dapat kita bayangkan. Fokus pada kekuatan kita membuat kita tidak terbuka terhadap petualangan yang terbentang di depan mata kita setiap hari. Kita cenderung melupakan janji Allah yang luar biasa, bahwa, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31. Ayat 8. Sahabat suara kasih, ketakutan dan kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar mempercayai janji itu, dan kita pikir bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Marilah kita renungkan, sebaliknya, ketika kita membuat keputusan untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika hidup terlalu sibuk, kita menemukan kedamaian untuk mengambil napas dalam-dalam, mencium udara segar, dan menikmati kemana Dia membawa kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.